Saya biasa kalau nangis tuh sendirian, mojok. Tapi jadinya nggak tahu ya. Ini saya hipnoterapis, tapi saya sendiri nggak sanggup beresin diri saya tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat TKNN. Assalamualaikum, selamat pagi. Hari ini saya spesial sekali sedang berada di Beranda Kahyangan dengan ownernya langsung, Ibu Lini Lenggogeni. Ya. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz. Kita buka dulu ya Bu. Oh iya. Prokes ya. Ini tempatnya asik banget loh Bu. Iya, alhamdulillah. Banyak apa ya? Banyak pohon rambutan. Iya, banyak pohon rambutan. Terus juga Instagramable gitu loh. Kebetulan lagi viral di TikTok gitu. Oh, lagi viral di TikTok ya. Oke, nanti buat teman-teman bisa bisa mampir. Ini sih sebetulnya menurut saya keberkahan dari para guru-guru ya, para guru-guru kami. Jadi terasa sampai kesini nih. Saat masih digunakan itu rasanya tuh setiap yang kesini belum jadi ini ya, belum jadi kafe itu selalu yang datang kesini hatinya happy. Terus duduk, karena saya suka beli misalnya beli rumput gitu ya, antar ya bang gitu. Saya tungguin waktu itu. Terus duduk sini Pak, duduk minum teh dulu gitu. Lalu saya betah nih Bu gitu. Dalam hati saya alhamdulillah. Saya selalu ingatnya ke guru-guru gitu. Emang sebelum jadi kafe tempat apa nih? Ini tahun 2000? Oh, saya 25 tahun sudah di sini. Oh, jadi tahun umurnya area ini tuh 25 tahun. Belinya sedikit-sedikit. Nah, yang pertama ada awal itu rumah joglo yang itu di sana. Oke, di sana. Jadi saya awal-awal suka mengundang guru kami, Syekh Mustafa, berzikir, Tarekat Naqsyabandi, Hakani, berzikir. Sebelumnya malah sama salah satu Syekh Wahyudi, zikir kelompok kecil, terus asik, terus undang lagi, lalu kemudian sampai ke guru kami gitu. Lama-lama besar dan lama-lama dengan kumpulan tarekat-tarekat Jatman waktu itu. Itu saya happy banget itu waktu ngundang orang-orang Jatman itu karena bisa berkumpul beberapa tarekat benar, gitu. Benar. Dan yang hadir yang senior-senior gitu. Begitu, dan rasanya memang sih saya selalu menghubungkannya. Jadi apapun yang terjadi pada diri saya selalu menghubungkannya ke keberkahannya guru-guru gitu. Berarti jadi sebelum jadi kafe nih dulu emang tempat-tempat kumpul orang zikir, tempat orang-orang neduh gitu ya. Dan ternyata kan memang di daerah Cibubur sini, Cimatis ini ada banyak ditemukan makam-makam. Oh iya? Iya, para syekh-syekh, para baru tahu saya. Iya, ada banyak. Tapi sayangnya saya sendiri belum sempat ke sana. Karena harus bareng-bareng kan ke situ gitu. Enggak harus sih, cuma maksudnya enggak seru lah kalau cuma sendirian ke sana. Gitu. Oh gitu ceritanya. Ini tahun 2000. Jadi kalau 25 tahun yang lalu, jadi sekarang tahun 2000 berapa tuh? 90 berapa ya? 96, 95. Oke. Belinya cuma sedikit-sedikit. Dulu belinya cuma sekitar 250 meter. Sampai akhirnya. Iya. Dan beli itu juga ditawarkan. Jadi sebelahnya Pak ini dong dibeli dong gitu. Pak ini dong, Pak mau nambah segini enggak? Atau ada juga yang datang misalnya, Pak saya butuh uang nih mau beli motor. Gitu. Saya ingat waktu itu 4 juta. Jadi gimana? Saya jual tanahnya 20 meter aja. Ya udah 20 meter kita bayar 4 juta gitu. Karena dia butuh, kita nolongin juga gitu Bu ya. Prinsipnya gitu aja. Kita ada. Beli deh, ternyata lama-lama jadi besar dan tidak terbayang sama sekali jadi segini besar. Dulu nggak pernah ini sampai akhirnya kalau 2020 ya jadi kuliner. Ini selesainya di tahun 2020. Juni 12 Juni sudah prokes ya, tapi itu sudah mulai. Oh iya itu lagi pandemi ya? Pandemi, tapi sudah mulai selesai. Selesai lockdown. Jadi kita buka kafe yang depan, Coffee Tower. Ini belum jadi, yang Beranda Kahyangannya masih proses. Coffee Tower kita buka. Maulid kecil-kecilan aja. Tetap maulid di situ. Saya undang banyak sekali ustadznya, ada ustadz di sini. Ternyata
ada 11 ustadz, semuanya ustadz Bu. Iya ustadz ya semua, jadi rupanya banyak di sini sekolah ke pesantren kalau pulang selalu judulnya ustadz. Dan maulidnya tuh bagus-bagus, keren gitu. Jadi saya happy ya. Terus ternyata masya Allah ramai. Waktu bangunnya juga apa ya, gini loh, aduh gimana ini pandemi terus nggak ya, tapi saya nggak sampai hati tuh lah tukang-tukang, masa dipulangin gimana ya gitu. Terus saya duduk merenung, duduk merenung, saya nggak berani bertanya siapapun, ke hati aja, duduk gitu ya, zikir. Saya mengamalkan zikir Asmaul Husna juga kan, jadi ya Allah, ya Hayyu ya Qayyum, ya Azimu ya Rabbal Alamin, ya Allah beri petunjuk ya Allah. Sholat hajat, saya praktisi sholat hajat. Ya Allah gitu, ya Allah gitu. Terus ya gimana ya Allah gitu. Terus saya bilang sama suami, kata suami saya, suami saya juga nggak bisa memberikan, maksudnya kan ini keputusan dari saya yang mulai. Jadi beliau yang, ya Mami gimana? Terus saya bilang, akhirnya ya aku sudah buat keputusan, terus aja deh, at least mungkin ini rezekinya para tukang. Ya udah, jadi selesai. Ternyata malam itu kita maulid, saya masih ingat malam Jumat, hari Jumat kita buka, itu sudah langsung rame dan sudah bisa membayar gaji. Alhamdulillah. Dan pegawainya semuanya ini berasal dari semua waiters, semuanya dari tetangga situ. Buka lapangan pekerjaan banget berarti. Alhamdulillah. Iya. Barista yang spesial kami khusus memang dari luar, tapi nggak jauh-jauh banget ya, Depok. Tetapi sebisa mungkin semua yang bisa dari area terdekat dari kampung sini. Jadi benar-benar bisa ngebantu perekonomian masyarakat sekitar juga gitu. Karena mereka kasihan juga sih. Bahkan ada yang cuman baru tamat SMA, tapi mereka madrasah rata-rata ya gitu. Nah madrasahnya itu madrasah ya? Belum selesai, Bu ini belum selesai nih, apa namanya, belum keluar. Iya, masih sekolah. Sertifikat nggak apa-apa, masuk aja kita bangun, kita didik. Itu. Iya kan. Apa kebantu doa juga dari mereka kan ya, kebantu doa mudah-mudahan ya. Orang memang tua iya. Juga. Jadi niat saya waktu bikin ini saya jadi cerita dulu ya, belum dilanjut cerita terus ya. Jadi niat saya itu bahwa di awal suka kemari zikir kan. Aduh, yang jualan tuh dulu belum ada di sini. Jadi saya agak kesulitan gitu. Saya pengen pakai yang mereka bisa ngopi atau apa gitu, nggak ada. Terus lama-lama saya bilang bikin kafe kecil di sini. Saya pikir yang kita bisa nyantai, kalau datang itu nggak usah nyari-nyari kopi lagi gitu ya. Akhirnya nggak mudah. Jadi gini. Saya pengen bikin sesuatu tapi walaupun sederhana, tapi saya maunya serius. Saya butuh ahli gitu. Karena kalau saya asal-asalan pasti ujungnya nggak baik. Saya dulu pernah ambil franchise masa lalu, tapi karena saya tidak berpengetahuan cukup dan ternyata mengambil franchise itu juga ternyata tidak sekedar kalau kita ambil franchise ternyata langsung jalan gitu ya. Jalan bisa, tetapi operasionalnya ternyata tidak sesederhana itu. Tetap kita harus punya kompetensi di situ juga ya. Dan partnership franchise ini sehingga memberikan franchise, seharusnya dia memberikan komitmen menurut saya gitu ya. Tapi ternyata kalau kita tidak mengerti apa-apa, kita tidak punya apa yang mau ditanyakan, kita tidak bertanya, mungkin mereka juga nggak bisa memberikan respon seperti seorang profesional yang menjalankan sendiri itu menurut saya. Jadi saya nggak mau lagi nih. Kayak ditinggal gitu ya, dilepas gitu lah ya. Iya, dan itu saya rugi akhirnya waktu itu kan. Nah sekarang saya memang dari hati pingin itu, tapi waktu itu akhirnya karena belum dapet, akhirnya saya doa-doa aja. Kok belum ketemu? Saya tahu kayak saya melakukan ini, tapi saya butuh orang. Ya Allah, siapa yang bisa jadi partnerku? Ya Allah, siapa ya? Ya Allah, jadi akhirnya saya sholat hajat aja. Saya lakukan sholat hajat. Setahun saya sholat hajat.
Biasa gitu. malam atau pas tahajud? Saya ambilnya yang pasti setiap habis duha. Kan kalau tarekat kita duha jam 10 ya. Jam 10 jam 11 bukan pagi kalau tarekat Naqsabandi Haqqani. Jam segitu tuh jam 10 jam 11 itu Syekh Wahyudi yang mengajarkan. Jadi setelah sholat duha, sholat hajat. Saya diajarkan sholat hajat ini oleh, saya punya guru lagi, tasawuf. Beliau praktisi tasawuf, sufi beneran. Tidak punya metodologi, tidak punya Indonesia atau Indonesia. Indonesia. Tidak punya metodologi, tidak punya level-level, nggak ada, bebas merdeka. Kebetulan saya dikenalkan sama teman SMA. Nah, teman SMA ini dia juga teman SMA saya. Beliau ini guru saya ini beda 2 tahun di atas saya. Ternyata itulah ya, subhanallah, masya Allah. Orang-orang berilmu itu tidak perlu pakai apa namanya, sorban, nggak semua maksudnya. Dari segi penampilan. Iya. Jadi nggak kelihatan orang berilmu lah gitu ya. Hidden gem lah ya, tersembunyi. Iya, tersembunyi. Begitu saya ngobrol, masya Allah, ilmunya itu menurut saya sangat dalam. Saya suka tuh ilmu-ilmu yang dalam-dalam gitu ya, pencarian ke dalam kan gitu. Dari situ saya belajar ada ilmu niat ternyata, ilmu niat, ya hajat kan. Nah, saya diajarkan sholat hajat. Ternyata nggak susah, 2 rakaat. Ayat pertama misalnya Al-Kafirun, ayat kedua Al-Ikhlas. Saya bongkar buku Naqsabandi, banyak sholat hajat, bahkan selalu dilakukan juga. Jadi lebih memperdalam tarekat sendiri juga ya Bu ya? Iya, iya. Dan gimana ya? Sebetulnya saya seneng, saya tuh pembelajar sejati. Untuk apa? Untuk diri sendiri, untuk kebutuhan ini loh gitu. Di tarekat kita tidak boleh, bukan tidak nih. Apapun yang saya katakan itu yang saya persepsikan ya. Boleh jadi salah ya. Boleh jadi yang saya persepsikan itu salah. Di tarekat kan kita punya etika. Tidak bisa tanya banyak-banyak sembarangan. Tapi karena kita kan harus sholat. Saya tuh jalankan tuh semua sholat-sholatnya. Ada 55 rakaat kan per hari. Itu saya jalanin tuh. Itu sudah sama fardu? Iya, plus fardu kan. Itu kan sholat-sholat yang wajib dan fardu kan semuanya. Sunnah-sunnah itu kan 55 rakaat lah kurang lebih gitu. Jadi itu kita sudah sibuk. Tapi saya selalu mencari ilmu-ilmu lain gitu. Ilmu-ilmu baik yang saya gak paham gitu ya. Dalam pencarian ternyata Allah pertemukan saya dengan banyak macam. Kadang saya sedang di Sunda Kelapa sholat tarawih gitu, ketemu sama orang pintar sekali menurut saya, masih muda. Jadi tadinya agamanya Hindu, orang Bali, convert ke Islam gitu. Terus, tapi justru yang saya cari itu konsep karma kamu tuh apa sih sebetulnya gitu. Dan selalu mencari maknanya apa ya, wisdomnya apa ya gitu. Kenapa ya gitu. Yang saya dapat adalah konsep karma itu ya pembersihan ke kita juga kan gitu. Lalu sebetulnya lebih kepada memperbaiki relasi hubungan antara 2 orang gitu. Jadi pembersihan jiwa itu kan selalu dengan dosa kan ya. Iya, dosa, kotoran, penyakit. Penyakit hati apapun pasti terhadap seseorang bukan? Ini kotoran saya sombongnya saya memang kita berarti muhasabah terus hampir tiap hari kalinya. Terbimbingnya seperti itu. Saya abis marah pasti kan seseorang yang kena kan, kan relasi kan. Iya, nah, betul. Saya lihat kok saya gampang sekali marah. Yang saya lihat malah pola gitu. Kok polanya begini ya? Ini ada apa? Jadi gitu. Kenalin diri sendiri juga. Itu tuh yang paling sulit. Saya kebanyakan cerita. Coba tanya dulu yang lain. Gak apa-apa sih Bu, karena kan sebenarnya apa yang kita alamin itu justru itu yang kita petik pelajarannya kan. Iya. Gitu, ketimbang kita ngelihat orang lain belum tentu kita bisa ngerasain gitu kan. Ada pelajaran yang sekedar kita ketahui. Tapi kan kalau karena Ibu udah mengalamin, jadi pelajarannya itu ada rasanya gitu. Kayak saya kan sekedar ngedengerin nih cerita Ibu. Itu beda sama Ibu yang udah ngalamin gitu. Pengalaman itu. Iya, itu benar.
Aku boleh nanya nggak? Dulu ibu awal mula bertarekat tuh gimana sih ceritanya? Waduh, panjang ya. Jadi saya tuh sebetulnya dari kecil memang kayak sering bertanya-tanya gitu loh. Kecil tuh gini, kok aku kayaknya gimana ya gitu. Kayak antara rasa sepi, kayak butuh sesuatu, kayak gitu-gitu tuh suka dari kecil. Terus saya sholat gitu. Kelas 5 SD, 4 SD, sholat sendiri gitu kan. Udah ada gitu-gitunya. Bulan puasa, Ramadan gitu kan. Pulang nih subuh. Besok kan di tetangga tuh jalan-jalan pagi kan. Saya masih ingat tuh. Pulang jalan-jalan pagi, saya ke masjid lagi sendirian. Saya sendiri, saya duduk, saya ngaji sendiri gitu. Itu kayak gitu tuh. Karena masjidnya dekat rumah. Beda tiga rumah. Gitu. Masjid Adawah di Rawamangun dekat rumah ibu saya waktu itu. Nah, kemudian ikut sering ke Sunda Kelapa. Terus saya bikin ikatan remaja Masjid Islam Ad-Da'wah gitu-gitu. Sunatan masal. Jadi emang dari dulu udah ini ya, kecenderungan kesananya kuat banget ya. Ada. Barangkali mungkin keturunan juga ya dari kakek-kakek. Jadi ibu saya cerita, nenek kami punya ibu, punya nenek. Itu semua wanita-wanita nih. Wanita-wanita tarekat rata-rata. Karena mereka keturunan orang-orang kaya yang di kampung gitu ya. Jadi mereka nggak kemana-mana di rumah. Mereka pasang kelambu di kamarnya. Nggak ada yang terganggu kan gitu. Jadi sampai sebulan, 40 hari gitu-gitu. Udah biasa gitu ya. Riadoh gitu mereka sering. Terus padahal nenek kami itu neneknya nenek. Ibunya nenek tuh cantik jelita, gaya. Zaman dulu aja tuh udah pakai rok yang panjang tapi cantik dipelui-pelui gitu ya. Jadi dandan tapi itunya kenceng. Itu tarekat apa kalau boleh tahu? Naksabandi semuanya. Naksabandi semuanya. Nah, leluhur dari keluarga kami itu ternyata yang mengenalkan tarekat Naksabandi ke kampung kami. Jadi yang menemukan justru Syekh Hisham, Syekh Nazim. Syekh Nazim. Qadas Allahu sirah kan kami selalu bilang gitu. Jadi mungkin udah ada dari situnya. Tapi ibu saya bercerita setelahnya gitu. Jadi waktu itu umur 30-an setelah saya melahirkan anak kedua gitu. Saya kan selalu mencari pengajian. Bahas buku Asma urusannya Pak Quraisy Shihab, saya masih ingat. Saya masih muda tuh di Masjid Sunda Kelapa. Saya datang sendirian sama supir. Saya punya supir. Saya menikah dengan suami yang membolehkan, karena sama-sama bidangnya telekomunikasi. Jadi saya boleh kemana-mana. Saya sama supir. Terus saya ambil course itu kan, ada course 2 hari. Saya ingat tuh di Masjid Pondok Indah. Jadi sama Pak Quraisy langsung? Iya, sama langsung dengan beliau. Terus saya ajak ibu saya mau. Jadi ibu saya dan ayah saya ikut. Mama dan papa ikut almarhum. Terus kita minta tanda tangan gitu ya. Gitu-gitu. Kemudian rupanya dari situ tergiring. Jadi saya ambil pelajaran tentang tarekat. Ada pelajaran tarekat dahulu kala. Putrinya wakil presiden Republik Indonesia Bapak Sudarmono. Putri beliau itu kan sering bikin pengajian. Kadang pembahasan Al-Fatihah, pembahasan ayat kursi 1 minggu full. Di Kuningan, di kompleks wakil presiden itu rumahnya, nggak dipakai rupanya. Jadi bikin di situ. Salah satunya waktu itu ada lagi kajian tentang tarekat, mempelajari tentang tarekat. Saya ikutan dengan ibu saya. Ada ini, ada itu, pokoknya guru-guru didatangkan tiap hari. Jadi waktu itu Kang Jalal yang khusus koordinasi membahas tentang ketarekatan di Indonesia. Iya, apa saja, ada beberapa lah waktu itu. Lalu waktu itu kita nih murid-murid yang haus berbayar kajiannya. Kita murid yang harus tetap bertanya. Kalau mau ikut gimana? Nggak usah putuskan sekarang karena jadi beliau para guru-guru bilang jangan putuskan sekarang. Kalau sudah tiba saatnya pasti akan ada di dalam hati. Dorongan itu. Guru menemukan muridnya atau murid menemukan gitu-gitulah ya ceritanya. Jadi saya masih dengan kebingungan. Oh iya saya terus saja. Dulu saya sempat mengagumi Ustadz Abu Bakar. Sekarang saya jarang lihat beliau di mana gitu ya. Mungkin di Paramadina.
mungkin yang sama Kang Jalal ya gitu. Tapi saya termasuk yang mengagumi doa-doa Ahlul Bait itu. Di mata saya, karena saya belum tahu politik, belum tahu segala macam ya. Di mata saya doa-doa Ahlul Bait itu sangat indah. Itu saja. Jangan bahas yang lain ya. Gitu. Jadi saya ikutin gitu. Jadi hati saya makin fulfill gitu. Hati saya tuh rasanya terisi gitu. Nah, besok udah. Tapi tarekat ini nggak mudah buat saya, karena saya menjalankannya sendirian. Nggak mudah. Ya, ujian saya justru keluarga. Dari keluarga. Ya. Kenapa tuh? Suami saya tidak menjalankan tarekat. Karena dari keluarga beliau lebih ke Muhammadiyah, gitu. Tapi di keluarga, saya tuh ibu saya, adik saya yang perempuan, itu kami tarekat. Nah, tapi adik saya yang laki-laki tidak. Justru yang itu justru yang paling pro-nya, paling kontra. Yang laki-laki itu, yang adik laki-laki. Dulu saya polos gitu kan, masih umur 30-an gitu ya, 32, 33 sampai 33. Saya dengan bangga gini, "Mah, aku belajar tarekat loh kemarin, bagus deh gini kan." Sharing sama ibu mertua. Terus saya diingatkan, hati-hati ya Lini gitu. Di keluarga kita belajar tarekat, tapi ada keluarganya ditinggalkan, diabaikan. Nah, saya agak surprise, kaget ya. Oh, gitu. Tapi saya masih nggak mengerti waktu itu. Harusnya sih enggak ya gitu. Secara akal saya berpikir secara rasional saja selalu. Kenapa gitu ya? Tapi saya nggak mau bahas. Jadi saya jalan terus. Dan sempat juga, ini mestinya salah ya yang saya lakukan. Saya sempat gini loh, "Ayah, aku mau terus ya tarekat. Pokoknya kalau urusan Tuhan kita nafsi-nafsi gitu loh." Nggak tuh itu mulut keluar sendiri. Tapi bersyukurnya suami saya ngerti aja, nggak pernah protes. Jadi saya bersyukur itu kalimat, mungkin kalau suami yang nggak pengertian, habis apa sih lo gitu. Gitu. Jadi itu. Buat saya juga mundur maju sebetulnya. Aduh ya Allah, gimana ini? Mundurnya di mana, majunya di mana? Tarekat kan saya harus, bukan harus. Kita berkumpul tuh malam Jumat kan yang bagus, atau malam Senin gitu ya. Enggak hari biasa, malam Jumat biasanya, Jumat malam biasanya. Nggak mudah buat saya malam, karena sampai malam nggak ada yang nganter. Bawa supirnya ngantuk-ngantuk, kasihan juga. Jadi kadang saya merem dianterin gitu. Kalau nggak, tapi kan kalau kita berdua kan pasti nggak akan terjadi hal itu. Nah itu barangkali itulah ujian yang buat saya gitu. Anak saya juga nggak ikut, ya bapaknya ikut, ya anaknya nggak ikut lah ya, gitu. Syukurnya, tapi saya selalu share apapun, walaupun pasangan saya tidak belajar itu, saya share aja, saya cerita, aku gini loh ya, aku gini loh, aku gini, share, jangan ngoceh aja terus, mau muntah mau enggak ngoceh aja gitu. Lama-lama, tapi anak-anak saya bilang gini, tuh Syekh Mami ada foto gitu kan. Sementara di mama dia kan bilang tidak boleh ada foto-foto. Sementara saya mau ada foto Syekh saya gitu kan. Saya mau ada foto Syekh di rumah saya, karena buat saya ini penghormatan gitu kan. Nggak ngerti lah gimana ya, tapi saya nggak bisa di rumah saya ditaruh, saya taruh aja, tetap taruh, nggak ada yang protes juga karena saya yang ngatur rumahnya kan, tetap saya taruh, gitu ceritanya. Nah lama-lama kemudian anak saya, ini Syekh Mami nih, mereka jadi tahu sendiri juga ya, dan si suami lama-lama akhirnya sangat suportif. Jadi kalau lagi adakan acara zikiran besar di rumah Joglo itu, suami saya nyediain makanan tiba-tiba, dia bawain apa gitu, dia tambahin lah gitu, terus speakernya apanya segala macam gitu. Jadi saya yang Masya Allah gitu. Saya sempat share juga dulu sama Syekh ya, aduh saya agak sulit nih Syekh. Nggak apa-apa Lini, kamu jalankan saja, doa saja gitu, Insya Allah nanti ada kemudahan gitu. Jadi saya karena udah terbiasa dilatih ya, jadi di tarekat itu saya dilatih berdoa, bahwa semua tuh pasti banyak ujiannya, ya kan?
Syekh kita membimbing kita senantiasa gitu, akan menolong kita senantiasa. Jadi kalau Syekh Hisham datang, saya belum sempat bertemu dengan Syekh Nazim. Waktu itu saya di Inggris, anak saya sekolah di Inggris. Padahal ke Siprus itu dekat sekali. Tapi saya tidak bisa meninggalkan putri saya gitu ya, karena selalu terakhir-terakhir dia nggak begitu sehat pencernaannya. Jadi kalau pencernaan itu sangat sulit gitu. Nah, tapi saya datangin tuh, saya ikut zikir di sana. Saya cari tuh di komunitas banyak juga. Iya, di Seven Sisters tuh saya cari masjidnya beliau yang digunakan untuk tarekat, tetapi ternyata itu separuh dipakai buat itu dulunya gereja, separuh gereja, separuh masjid gitu. Lucu sekali ya. Gitu. Saya datang ke sana gitu. Saya lihatin, oh ini tamak kelasnya dulu Syekh kami gitu ya. Oh di sini. Jadi selalu ada yang ketemu mereka orang-orang Pakistan, napak tilas juga ya. Bangladesh, Pakistan gitu ya. Ngobrol sama mereka. Jadi bergabung sama komunitas sana. Beli banyak sekali buku-buku asli-asli dari tulisannya Syekh kami di sana yang bahasa Inggris kan ya. Jadi lebih banyak kan sumbernya langsung gitu. Itu awal mulanya bertarekat. Iya. Tetapi ternyata tarekat itu nggak gampang loh. Sebenarnya kalau cara ngebagi waktunya tuh gimana tuh Bu? Kan sebenarnya kan kita bertarekat tapi kan juga nggak boleh ngelupain kewajiban sebagai ibu, sebagai tugas kantor, tugas kerjaan tuh gimana Bu? Saya memang sudah berhenti bekerja sejak dulu saya berkarir. Sejak anak saya sudah mulai bisa bicara yang utuh, maksudnya gini, waktu itu SMP. Anak saya yang laki-laki, beda 2 tahun. Anak saya laki-laki bilang gini, Mami, aku minta Mami berhenti sekarang juga, gitu. Saya bingung kan, aduh, beberapa kali dia ngomong. Ini yang cowok, yang laki-laki yang terakhir. Suami saya bilang, saya tanya gimana ya, terserah Mami gitu. Dia nggak berani memberikan buat keputusan bagi saya. Saya lama mikir, terus ya udah deh saya berhenti. Saya berhenti gitu waktu itu. Kebetulan kan waktu perusahaan juga mereka merger, terus saya mundur dan suami saya naik posisinya, sehingga 3 perusahaan jadi satu dan suami saya naik posisinya di atas. Ya saya mundur deh gitu. Saya mundur gitu. Nah, anak saya sekolah di luar. Jadi memang nggak mudah. Malaysia itu yang di Malaysia. Awalnya di Malaysia. Tapi Malaysia itu untuk SMA. Iya. Tapi persiapan menuju ke UK, ke Inggris, untuk universitinya. Memang sudah di planning dari awal gitu. Kenapa Bu milih di luar gitu? Lebih yang kepada pertama begini, juga sama di Malaysia juga. Mulai awalnya jadi SMA-nya di Malaysia. Jadi gini, saya bekerja waktu itu di Satelindo. Karir saya bagus. Saya langsung menjadi waktu itu asisten to President Director, CEO. Yang sering sekali ke luar negeri cari uang. Kita IPO gitu-gitu kan. Bukan IPO sih, lebih ke private investment gitu, investor. Nah, jadi sering dikunjungi sama para bankers, investment bankers banyak ya. Kita rapat di ruangan besar, meja panjang-panjang gitu. Datang nih perusahaan A dari Inggris sampai New York, perusahaan B, perusahaan C, belum lagi insurance broker karena kita melaunch Palapa kan, satelit Palapa B2P waktu itu. Jadi Palapa C1 waktu itu. Saya terlibat untuk semua general. Asistennya ada 3. 1 ahli satelit, 1 lawyer, legal, saya general everything gitu. Nah, rapat-rapat begitu saya lihat nih orang datang muda-muda nih dari New York nih. Wow, kan. Terus mereka punya mereka tuh setelah bicara mereka mesti tahu saya tuh ini saya baca buka bukunya. Ini presiden sebelah saya di sini nih. Masih muda banget kan 30-an nih, presiden udah senior banget gitu. Wah gitu. Lagi hamil kedua nih. Wah. CV-CV-nya gitu. CV mereka tuh, kredensial mereka. Gitu kan. Saya bilang, terus apa yang masuk ke sini? Nih saya mesti punya anak yang begini gitu waktu itu. Motivasi dari situ. Dari situ. Dan kebetulan juga saya pengen S2 nggak dapet jadi suami nggak ngasih, bukan yang nggak ngasih tapi udah tuh urus anaknya aja gitu loh. Nah itu terus ya, sudah pengen pokoknya, nah itu jadi
saya berpikir anak saya harus S2, tapi begitu kredensial itu langsung ada masuk ya ke subconscious saya ternyata nih pas belajar itu masuk ke subconscious saya dan jadi aja. Lalu saya bicara sama suami nanti kita gini-gini dan saya langsung action ambil insurance. Jadi memang planningnya dari sebelum Jojo hari banget ya? Iya dari masih di kandungan. Di kandungan. Kandungan. Terus saya ambil asuransi dolar, terus ada itu kan dolar dari 2.200 jadi berapa 15.000. Tahan iman, kuat iman, terus saja gitu waktu itu. Karena sudah di planning dengan baik, ya jalan aja. Setengah mati memang susah gitu. Tapi kan setengah mati itu bukan setengah mati fisik kan, setengah mati itu kan cuma di mental sebetulnya. Benar. Tinggal kita sanggup nggak sacrifice dengan kenyamanan kita, level kenyamanan kita gitu. Kan kita terikat udah terbiasa kan sacrifice gitu kan. Gitu. Saya rasa itu sih barangkali yang membuat jadi kuat dan sesuai standar gitu. Benar. Jadi tarekat itu memperkuat mental banget ya? Ya itu, memperkuat mental saya. Banyak sekali. Aduh ya kalau nggak ada tarekat saya pikir udah nggak ngerti saya jadi apa gitu. Kayak ujian-ujian. Karena ada salah satu dari bukunya Syekh Nazim, kita kan beliau kan banyak bikin buku tentang Al-Hakim. Hakim itu hanya Allah. Asmaul Husna Al-Hakim. Waktu itu bukan membahas Asmaul Husna, tapi apapun yang terjadi pada hidupmu, jangan bawa orang ke polisi gitu, jangan tuntut orang. Itu saya masuk banget baca. Jangan, itu Syekh Nazim yang betul-betul tulis. Jangan tuntut orang. Walaupun kamu benar, walaupun kamu punya posisi, walaupun kamu punya uang sanggup memperkarakan orang. Aduh astagfirullahaladzim zalik jangan sampai ya gitu ya. Tapi beliau tulis jangan. Karena yang maha hakim itu hanya Allah. Kita jangan mengadili orang walaupun kita berhak ya. Segitu aja, nggak panjang-panjang. Dan saya nggak tahu kenapa, yaudah ikut aja deh. Kan tarekat bukan begitu. Nurut sama apa kata guru? Pasti beliau lebih tahu apa keburukan kalau itu dilakukan. Jadi saya punya itu. Ternyata saya jadi sekarang tersadarkan itu ya memang gitu. Prihatin dan sebetulnya Naqsabandi itu kan tarekat yang paling bebas merdeka ya, Naqsabandi Haqqani ya. Mudah-mudahnya banyak, yang nggak semuanya yang apa tawadu, yang tawadu banyak, tapi yang nggak karu-karuan juga banyak diterima semua kan gitu. Kayak samudra ya, semua masuk. Iya, itu kehebatannya. Menurut saya kehebatannya beliau nih, Syekh Nazim, Syekh Hisham, semua diterima. Jadi saya sendiri struggling sebagai umat ya, umat kah? Sebagai umat, bagi muslimah lah. Umat tarekat ya. Umat pengamal. Struggling, up and down. Saya nggak sanggup berhadapan dengan ego saya sendiri. Perlu bimbingan. Saya nggak gitu suka banget bimbingan. Saya hanya butuh sedikit-sedikit, tapi itu saya jalani gitu. Karena kadang-kadang kita mesti belajar dari cerita-cerita guru kan, dengerinnya. Tapi bilang ini apa sih gitu. Kadang-kadang saya menerjemahkannya jadi bukannya ini ego gitu. Artinya kan saya yang struggling kan, bukan gurunya yang salah. Cuma ini kok saya segini ya level penerimaannya gitu. Terus saya diam dulu lagi gitu. Selalunya kalau ada saya dapat pelajaran baru, nanti itu akan kena ke diri saya. Terus saya struggling lagi tuh gitu. Hantamannya kuat sekali gitu. Nanti sudah lama setahun baru ini ya maksudnya. Gitu loh. Baru pencerahan. Tapi itu gosokannya diayak-ayak di apa-apa tuh kuat sekali. Mungkin saya sampai berpikir aduh aku kayaknya nggak lolos nih, nggak lulus gitu. Saya berpikir gitu ya? Selalu gitu. Tapi ternyata menuju ke Tuhan itu tidak pernah selesai kan, sampai kita mati kan. Perjalanan terjauh itu memang perjalanan ke dalam diri kita. Kita pikir udah selesai, enggak, belum apa-apa gitu. Itu sering tuh saya. Terus hubungan kita dengan
family, dengan ibu, dengan ayah, dengan adik-adik gitu ya. Saya banyak yang gini, ya Allah, saya tuh begini ternyata ya. Ya Allah, buruknya saya ya gitu. Saya nangis tuh. Ya Allah, terus buru-buru sholat tobat. Sampai sekarang saya sholat tobat tiap hari. Kan kita di Naksabani Hakani wajib kan. Sholat tobat wajib, habis maghrib kan wajib. Kadang-kadang ya Allah, aku tuh buruk ya gitu. Ya Allah, aku dulu zolim sama ini, sama ini, sama ini. Tapi saya juga gak sanggup datang ke mereka minta maaf gitu. Jadi saya cuma repent, saya tobat. Ya Allah, aku gak sanggup, belum sanggup gitu. Jadi ya Allah, dosaku banyak banget gitu. Iya. Saya biasanya kalau nangis tuh sendirian, mojok. Tapi jadinya nggak tahu ya. Ini saya hipnoterapis, tapi saya sendiri nggak sanggup beresin diri saya tuh. Sebenarnya ada kaitannya sih hipnoterapis dengan ketarikatan itu? Ada. Benang merahnya di mana tuh? Contohnya itu. Benang merahnya gini. Hipno itu dia bermain dalam gelombang. Oke. Gelombang otak sebetulnya. Yang alfa. Iya. Kita sekarang ngobrol gitu ya. Itu kan kita berada di delta. Oh, delta. Okay. Delta itu ibaratnya di pasar saham. Itu gelombangnya tuh gitu. Enggak stabil. Iya, up and tajam-tajam. Oke. Tajam-tajam. Gini-gini ya. Iya. Bawah atas jauh kan jaraknya. Nah, gitu. Sini sana kan gitu. Walaupun dia naik kan dia gitu selalu. Itu kayak ngobrol sekarang, gampang sekali kita ke distract. Oh, ada suara apa? Oh, itu gitu. Benar. Itu tuh. Nah, alfa adalah sudah mulai menuju ke bawah. Itu lebih stabil, saat kita udah mulai relax. Relax itu adalah alfa. Nah, saat relax itu menuju udah di bawah itu kita cenderung jadinya karena dia sudah mulai tenang, mulai kebuka nih pintunya nih menuju ke bawah sadar. Oh, ternyata bawah sadar kita banyak sekali isinya dengan muatan-muatan emosi. Oke. Muatan emosional. Untuk bisa happiness, bisa sadness. Untuk bisa mengetahui sampai ke pintu gerbang itu tuh. Itu gimana, Bu? Itu kan masuk pindah itu ya. Zikir. Nah, waktu saya pelajari belajar delta, alfa. Alfa tuh kalau lagi relax abis mandi, ini caranya sama alfa ya. Pulang kita mandi air anget. Ya habis mandi air anget kita minum teh, duduk dengerin gitu ya, duduk dengerin. Taruhlah kita bukan tarekat ya, dengerin musik santai gitu kan, duduk gini lihat sama kucing gini. Mulai tuh. Mulai kita ke dalam kan. Itu sudah gerbang. Tapi begitu kita sudah mulai turun ke bawah lagi itu ke theta. Theta itu tempat semua tersimpan emotion negatif, positif apapun di situ tuh. Di theta itu. Di theta. Oke. Di theta. Turun lagi ke bawah ada delta namanya. Itu nyaman sekali. Kita bicara sampai delta saja ya. Delta itu seperti gelombang ombak, deburan ombak di pagi hari pukul 7. Ser gitu ya. Nah, jadi kalau tadi pasar saham gini tajam, tinggi. Ini enggak, ini gini ser. Tapi antara atas dan bawah tuh sama. Oke, stabil, dia landai. Naik turun tapi stabil gitu ya. Nah, di delta itu udah tempat nyamannya kita. Di situ kita bisa membuat afirmasi positif di delta. Kapan kita nyadar kalau kita ada di delta? Agak sulit. ya? Kalau kita belum mempunyai pengetahuan terhadap itu. Pengamal tarekat sejati gampang berada di situ. Oke. Dia berzikir. Ketika berzikir itu masuknya berarti ke delta. Bergantung. Oh, tergantung levelnya. Jadi kita kan mulai, aku mau zikir di malam ini. Oke, kita tinggalkan semuanya kan. Wudu, duduk, istighfar, mulai ya Rasul. Misalnya kita mulai maulid, itu sudah mulai alfa tuh sebetulnya. Yang nangis-nangis itu semua sudah alfa. Oke. Kalau kita di Naksabandi tuh kalau udah mulai gitu pada nangis kan. Ada yang nangisnya banyak, itu semua alfa tuh sudah. Alfa.
membereskan teta harus ada yang membimbing. Karena dia membuangnya, karena dia harus ubah. Kalau bicara di hipnoterapi, alfa turun lagi 1 ke teta. Di teta itulah kita bereskan muatan emosinya yang negatif. Kita ambil kenapa? Coba deh kamu lihat, kenapa dia berbuat begitu. Jadi yang pahami dari sudut pandang dia. Oke. Lalu ubah, maafkan dia. Tarekat bukan tuh, maafkan dia. Iya. Sekarang yang dinamakan itu kan. Jadi begitu kita zikir, pembersihan diri, kita menangis, sering dilakukan berulang-ulang. Kita mau, nah kalau menurut saya pentingnya niat. Kalau nggak punya pembimbing, ini saya baru dapat juga nih. Kalau kita nggak punya pembimbing, gunakan niat. Niat di awal. Saya mau berzikir, ya Allah, semoga engkau ridho dengan zikirku. Dan bila engkau ridho dengan zikirku, ya Allah, ridhomu ini menjadi asbab terhapusnya dosaku terhadap ibuku, dosaku terhadap yang si fulan yang sudah aku pernah sakiti. Di situ dia lakukan terapi itu sendiri gitu. Tidak ada yang tidak mungkin bagimu, ya Allah. Pasti kan kita ada kunci-kunci kan. Sanjung Allah dulu, lewat sebelum ke Allah kita Rasulullah dulu kan, pasti kita lewat itulah. Ada urutannya. Udahlah itu ya. Nah, lalu niatnya dibagusin, bikin konsep dulu. Mau apa? Satu saja ya, nggak bisa bareng-bareng. Satu masalah saja. Nanti setelah dia nangis, niatkan ya. Pada saat dia nangis itu masuk ke situ. Dulu aku begini, maafkan aku ya temanku gitu. Maafkan aku ya mama, dulu aku salah. Ternyata aku baru tahu maksudmu adalah ini. Kita harus berusaha berpikir dari sudut pandangnya orang yang kita sakiti. Karena kita marah sama dia kan gitu. Nah dari sudut pandang itu kita lakukan. Berarti kita healing kan di situ. Oh aku salah, maafkan aku tidak memahami itu dahulu. Sekarang aku sudah paham, maafkan aku. Aku pun bilang kau ada salah padaku, aku maafkan kamu. Beres ya Allah, aku sudah lakukan ini. Aku mohon ridhomu, sirami aku ya Allah dengan cahayamu, dengan keberkahan Rasulullah apapun itu ya. Sirami aku ya Allah sehingga bawah sadarku ini bersih kembali. Jadi itu hal-hal yang buruk yang di bawah sadar kita coba angkat ke alam sadar gitu ya, diperbaiki gitu ya Bu ya, di healing. Waktu diangkat ke alam sadarnya sekedar pembuatan konsep, kalau kita merenung. Jadi saat kita zikir di tarekat kan kita nangis. Waktu nangis pasti nangisnya kalau ada yang masih punya trauma, yang masih punya PR pasti akan related ke itu. Kalau guru-guru kita bukan nangisnya sudah karena, rindu pada Allah, rindu jadi nangis itu kan masalah. Bergantung. Saya bicara ini mewakili saya pribadi sebagai pengamal tarekat, sebagai umat Rasulullah SAW yang masih banyak berdosa. Jadi pastinya kalau saya menangis pasti ada urusan yang belum selesai. Banyak juga saya menangis rindu Rasulullah sebetulnya, rindu. Tapi kan rindu sekalian aku malu, aku banyak dosa, ya Allah gitu-gitu kan gitu. Nah itu. Kalau udah beres, bener-bener rindu Rasul nih, bikin konsep. Bikin konsep di situ di teta itu lagi gitu. Aku mau ya Rasul bertemu denganmu. Siapa tahu dapat. Tapi nanti dapatnya dalam bentuk mimpi. Tapi sampein hajatnya di teta. Di alam teta itu. Itu kenapa? Very 3 kali nih. Powerful. Daripada sekadar zikir-zikir ingat Rasulullah tapi cuman di delta. Kejauhan. Turunkan gelombang otak. Kalau mau latihan boleh, saya mau tuh ngajarin. Ya by the way buat yang tarekat-tarekat gitu ya. Nah rame-ramean gitu ya. Jadi tadi kan nanya hubungannya. Iya hubungannya. Ya, itu tuh masuk. Iya jadi itu. Nah kalau udah terbiasa turun lagi ke bawah, mungkin para guru-guru kita ya ke delta. Itu lebih sulit lagi ya. Delta. Di delta itu adalah kedalaman kenyamanan terdalam. Itu bisa healing. Kedalaman ternyaman. Iya, nyaman banget. Biasanya kita masukannya healing, sel-sel. Jadi kita konsepnya seluruh tubuhku. Jadi bukan cuma penyakit batin doang ya, penyakit lahiriah juga bisa. Karena masuknya sel-sel, kita masuk ke sel.
entah bagaimana dengan keberkahan baunya Rasulullah selalu kan, dengan keberkahan Rasulullah, dengan doa Allah sebagai penyembuh, keluarkan semuanya. Tubuhku beresonansi, berespon terhadap ini, sembuh ya Allah gitu. Rasulullah, keberkahan Rasulullah SAW ya Allah. Atau baca usluk, saya baca usluk, tau usluk gak sih? Usluk ya ada kafijabik itu Quran nanti aja. Oh iya udah siap. Nah itu baca itu atau apa doa kesembuhan lah itu di situ. Karena doa kesembuhan dibacakan saat kita sedang gelombang otak di bawah itu lagi powerful. Kenapa? Powernya 88%. Kalau di delta cuman 12%. Makanya kita gampang sekali terdistract. Kalau sudah masuk alpha ke bawah udah susah terdistract. Udah malas, tingkat fokusnya udah lebih ini ya Bu ya. Sangat fokus. Sebenarnya nyambung gak sih sama apa nih, kalau sekarang kan lagi zaman Covid nih. Kan imun tuh sama yang iya. Healing otomatis terjadi di delta. Delta itu tidurnya baby. Tidurnya baby delta. Bisa nggak menurut Pak Ustadz orang yang banyak masalah tidurnya seperti baby? Kayaknya susah Bu. Malah sampai ada orang insomnia gitu kan. Ya itu dia. Gimana dia mau healing? Bagaimana penyembuhan akan terjadi kalau tidurnya kualitasnya? Makanya di Islam orang mau tidur tuh banyak ininya apa ritualnya ya. Kayak doa gitu kan, sholat. Nah ketemu jawaban sendiri kan akhirnya gitu. Ada satu hal yang ternyata saya mau share aja ya. Suami saya ngasih saya kutus Hindi. Oke. Tadi saya bingung kan, kok tiba-tiba suami ngasih kutus Hindi gitu. Terus saya lihat, saya kan nggak gampang kan, saya lihat, saya minum aja. Mami ini bagus untuk tidurnya jadi enak banget. Jadi waktu itu saya nggak baca macam-macam, tidurnya enak gitu. Jadi kan kecil sekali, cuman segini nih. Iya. Pahit kan. Sekarang saya minum 3 kali sehari karena saya lagi kurang enak. Kalau lagi kurang enak, badan saya nggak bisa tidur, saya minum itu. Jadi itu tidurnya kayak baby. Kalau kita kurang tidur, dia akan tidur lelap sekali. Ternyata dia bagus untuk pencernaan bagian atas, saluran pencernaan bagian atas, yang sinus lah, yang pokoknya yang tenggorokan sakit itu tuh bagus sekali. Dia cleansing kan ternyata. Nah tapi yang saya mau khususkan adalah bukan itunya. Ternyata dia mempunyai kekuatan membuat tidur kita sangat berkualitas. Tes aja kalau nggak percaya. Pastikan konsumsi yang nanopartikel ya. Bukan yang bentuk itu ya? Iya, boleh yang bubuk. Tapi bubuk kasih air berarti itu. Iya, pakai air hangat kan, minumnya masih hangat ya. Masya Allah itu tidurnya enak sekali. Itu bisa tuh. Tapi sebelum bobo, sebelum tidur. Pak itu doanya banyak. Ya Allah, jadikan tidurku ini adalah tidur untuk healing sampai ke seluruh sel-sel. Iya, niat lah. Tarekat bukannya niat semua isinya. Kalau nggak ada tarekat nggak ada yang ngajarin niat menurut saya. Siapa yang ngajarin mau niat? Iya, padahal di situ yang ngajarin tuh guru saya tuh, suhu saya tuh sufi. Nggak punya, dibilang guru nggak mau, saya manggilnya suhu. Pokoknya suhu saya bilang gitu kan. Nggak ada pelajarannya, bebas. Jadi kalau kita banyak pertanyaan akan dijawab. Nggak ada pertanyaan nggak jawab, ngobrol yang lain. Kalau kita smart kita bisa ambil, nggak smart ya udah. Tergantung yang nerima berarti. Iya, susah kan guru kayak gitu kan gitu. Nah itu, jadi ilmu niat ya. Itu tadi yang saya mau share itu aja. Terus kutus Hindi itu, kalau mau yang tadi kan bicara COVID ya. Pastikan kualitas tidurnya bagus, niatnya ilmu-ilmu kita nih tarekat nih yang bagus nih, puji Allah, puji Rasulullah, bawa-bawa keberkahan. Tidur saya adalah tidur yang berkualitas dan terjadi kesembuhan di level sel kesembuhannya. Dalam banget ya. Jadi benar-benar niat itu pengaruh ke ini ya. Itu yang jarang loh sebenarnya. Saya punya ilmunya tuh, sayang deh kayaknya kalau nggak dibagi ya. Iya. Ya Allah, kalau nggak COVID, saya share loh. Ya mudah-mudahan nih banyak yang nyimak. Iya, kalau mau nanya ke Pak Kolis ya, Mas Kolis atau Pak Ustadz ya. Iya, boleh. Jadi Pak Ustadz yang ngomong, jadi saya cuma ditanya-tanya gitu. Nanti kita praktek bareng-bareng lewat apalah gitu. Sayang. Nanti bisa mungkin kita bikin event online atau apa. Boleh silakan. Sini aja. Iya. Saya jadi narasumber aja ya, sharing aja gitu. Sebetulnya kalau si tarekat mau mengamalkannya dengan cara turun gelombang, itu lebih dahsyat sebetulnya. Saya belum pernah tuh lakukan gitu. Jadi mikir nih, maksudnya ngombain
Tapi yang saya lakukan sendiri di rumah ya jadi kayak udah otomatis kan. Begitu saya udah zikir tek turunkan gitu. Itu dipanggil juga udah gak nyaut. Guru-guru kita mah cuma ngajarin, kita yang penting praktekin aja. Percayalah gitu. Karena kalau yang mempraktekkan ada masalah kan pasti dia akan bertanya kan. Gitu. Jadi gurunya, "Oh, Syekh, saya mau tanya dong, kok saya waktu gini ya?" gitu. Nanti saya kan jawabnya dalam bentuk apa kan macam-macam. Tapi kalau dia nggak mempraktekkan, dia nggak bertanya, ya berarti dia segitu aja. Tarekat kan begitu, self ini kan. Jadi kalau yang saya petik nih dari Ibu tadi ini niat, kekuatan niat, kemudian juga tarekat itu ngebantu banget buat memperbaiki kesehatan mental, kemudian juga menghadapi aneka permasalahan ya Bu ya. Kemudian juga dalam rangka memperbaiki hubungan kita dengan Allah, dengan sesama, dan dengan diri kita sendiri. Iya. Gitu ya. Iya, terutama taubat ya. Buat saya ada kawan saya yang bilang, "Ih, gue sih belum loh taubat gitu." Tapi saya ngerti. Dulu juga saya berpikir begitu. Kayaknya gue salah banget gitu ya taubat gitu. Menurut saya gitu. Kok taubat emang kayak apa sih? Cuman sekarang oh iya ya gitu. Waktu saya baca juga di buku Naksabandi taubat tiap hari bacanya. Kenapa ya gitu. Saya masih belum paham waktu itu. Tapi sekarang tuh saya nikmat. lagi Sekarang justru nikmat ya Bu? Kebutuhan buat saya. Nikmat dan kebutuhan. Saya nggak bilang nikmat ya, kebutuhan menurut saya. Dosanya banyak ya gitu. Jadi sekarang saya sampai mungkin ini agak nggak biasa. Jadi rupanya kita emang sudah keturunan yang sudah membawa dosa kan. Bapak kita kan berdosa, makanya kita diturunkan ke bumi. Kenapa kita ada di bumi? Kan kita berdosa. Dosa itu sudah DNA, sudah ada di kita, sudah bawa kita punya bakat dosa. Kita punya potensi untuk ya. Kita punya potensi dan potensi itu terjadi every day karena Allah sudah izinkan iblis untuk melakukan. Potensi ada. Ini ada. Kan tinggal begini sebetulnya. Saya rasa dulu saya nggak ngerti dosa turunan. Sekarang saya paham. Oh maknanya itu. Potensi itu ya. Potensi dan maknanya kita sudah dari keturunan yang pernah berbuat dosa. Dan kita punya contoh. Dari keluarga kita. Dari keluarga kita. Saya mencontoh perilaku ibu saya. Sejahat-jahatnya saya berpikir ibu saya begini begitu, ternyata saya exactly melakukan apa yang ibu saya lakukan, yang saya juga benci melihatnya. Berapa kali dosa saya udah. Ya Allah. Nanti kalau kita ini turunin lagi ke bawah. Anak saya sekarang sudah meniru apa yang saya lakukan ternyata. Sekarang saya terus terang saja lagi sering bertemu psikiater. Kenapa? Karena psikiater saya punya ilmu CBT, Cognitive Behavioral Therapy. Hipnoterapi hanya membereskan trauma. Secara hipnoterapi membereskan trauma yang sudah lewat, yang tersimpan di dalam. Cognitive Behavioral Therapy melatih bagaimana kita dalam berespon, dalam melakukan relasi dengan dua orang tersebut, siapapun, ibu dan anak, suami dan istri, relasi keluarga, relasi kantor, bagaimana kita bisa berespon terhadap perilaku orang. Kan kita bilang, kok dia begitu sih? Buat dosa lagi nih. Tapi kita harus jangan sampai keluar kok dia begitu sih, enggak, tapi dia begitu karena dia begini, karena dia berpikirnya seperti ini. Itu tuh kognitif. Itu pun harus dilatih. Nggak dilatih kita dosa lagi loh, terjerumus yang sama. Saya gara-gara sholat tobat, saya mempelajari terus. Saya pernah diskusi dengan pendeta wanita. Kenapa kamu ada dosa turunan? Kan nggak ada kalau di Islam. Apa? Jadi nggak gitu ngomongnya. Kita kan sering ngomong gini. Kita kan suka dibilang tidak ada dosa turunan. Saya juga terima banget itu.
Tapi di Kristen kok ada? Saya bilang gini, terangkan dong maksudnya apa sih itu? Saya bilang gitu. Saya udah gunakan kognitif saya belum, ya kan? Berusaha untuk memahami sudut pandang dia apa sebetulnya. Sebelum saya lakukan judgement. Kita nggak boleh judgement. Kan tadi Syekh Nazim bilang Allah lah yang maha hakim. Kita tidak berhak menjudge. Kita nggak berhak menghakimi. Branding cap itu tuh semua hakim loh. Itu sumber dosa semua loh. Nah, kita tanya, dia bilang, kita asalnya di mana? Iya, kita kan surga. Kenapa kita diusir? Ya kan, jawab sendiri. Terus kita harus kembali ke surga aja, harus ngapain? Pendeta tuh bilang, Bu Lini, kita kan nggak bisa loh dapat surga hanya karena ibadah kita nggak cukup, Bu Lini. Iya, karena rahmat Allah. Dalam hati saya gini, ih gile kok sama ya gitu. Tapi maksudnya ada yang gitu ya. Ada kesamaan ya. Tapi saya waktu itu pas masuk gitu, saya dalam mikirnya, saya cari-cari kitab, saya bukan kitab, YouTube, Ustadz, saya cari-cari gitu. Ketemulah Abel and Cain, Habil dan Kabil. Saya bongkar tuh semua kisahnya, ada filmnya kan macam-macam kan. Saya cari, terus saya lihat filmnya kan anak-anak kan, animasi. Tapi saya nangis waktu saya tuh nangis gitu situ, nangis dalam banget, karena dapetin wisdomnya gitu loh, nangis sambil sedih gitu, nangis saya. Ya Allah, ternyata ya gitu. Apa enggak nih Allah tuh sedih ya lihat ciptaannya begini gitu. Jadi kalau kita memahami, akhirnya saya memahami kenapa Kabil begitu. Dia dalam pikirannya dia, kenapa Allah hanya redo sama si Habil, sama si ini? Kan gue juga ngasih sembahan. Ya mungkin si Habil ngasihnya memang bagus kan, tapi kan pasti punya sudut pandang beda-beda kan gitu. Maksudnya berpikir dari sudut pandang si Kabil. Terus kembaran gue lebih cantik, kenapa buat dia? It's not fair. Pasti kan ada di pikiran yang begitu. Waktu itu kan setan kan udah karena udah ya kan gitu. Makanya penyakit itu disebut penyakit purba. Sampai sekarang masih ada. Penyakit apa namanya? Penyakit purba. Oh, penyakit purba istilahnya. Iya kan dari zaman dulu, zaman dulu sampai sekarang kan kayak iri, dengki. Dari itu mana? Kan sampai itu sekarang kan masih diturunkan. Ada. And then what happened? Mati kan? Allah turunkan Nabi Sid kan penggantinya kan? Nabi Sis kan penggantinya. Nabi Sis kayak menggantikan kan, dikasih soleh banget, menggantikan si Habil lah gitu. Akhirnya Habil ganteng kan, istrinya nggak bagus kan, keturunannya selamanya forever tetap tidak bagus, dipandang. Tapi Habil keturunannya selamanya forever ganteng-ganteng, pengganti Nabi Sis, ganteng-ganteng, soleh-soleh. Kabil jadi pengembara kan, terusir kan pengembara. Keturunannya cantik-cantik wanitanya semuanya. Si laki-lakinya ya ganas-ganas lah gitu. Nah, ini bahasa saya aja gitu. Lalu mulai iblis nih mengganggu keturunannya si Nabi Sis. Dia pura-pura jadi laki-laki yang handsome, kerja di tempat pembuat besi, pandai besi, bikin seruling. Kok besi ya perserulingnya? Bambu. Whatever lah pokoknya kerja di tempat gitu, pandai tukang pandai gitu, bikin seruling. Mulai ada bunyi-bunyian deket-deket ke kampungnya keturunannya Nabi Sis itu yang wanita cantik-cantik. Terus dia lihat apa itu bunyi-bunyi apa. Terus dia pandai kan. Disitulah asal muasal terjadinya rupanya musik dari situ, seruling. Iblis yang punya kerjaan ternyata. Mulai datang tuh wanita-wanita. Disitulah pertama kali terjadinya zina. Diturunkan Pak Ustadz. Jadi sebenarnya memang potensi buruk itu udah ada. Maka ketika kita bertarekat itu. Contoh, bentar. Diturunkan tuh maksud saya dicontohkan. Sudah ada contohnya. Memang dicontohkan. Iya. Terus kan anaknya kan lihat, kan menjadi besar. Saya sih hanya fakta kan, nggak bisa diapa-apakan gitu. Nah di situ tuh, jadi itu buat saya sedih. Itu sekarang yang jadi pencarian saya tentang dosa itu. Terus jadi Allah ampunkan nggak ya gitu? Insya Allah maha pengampun. Yang penting kan kita punya
kesadaran ya, itu kan. Betul. Allah Maha Pengampun, tapi kan dibersihin dulu masuk neraka ya Allah, nggak sanggup. Jangan kan masuk neraka. Terus kan kita dikubur dulu nih. Aduh nggak sanggup ya Allah, gitu, sesek kan, sempit ya gitu. Itu saya udah bikin air mata kan gitu gitu. Nggak tahu nih. Nanti tanya sama Pak Guru dulu, sama Syekh deh. Tanya sama Syekh. Kalau saya sih inget ya, yang Sayyidina Umar itu dia bilang, kalau seandainya ada satu orang yang masuk neraka, saya takut saya orang itu. Tapi kalau ada satu orang yang masuk surga, saya optimis saya juga orang itu. Itu sebuah keseimbangan ini sih, persepsi. Mungkin itu aja Bu Lini. Ya. Makasih banyak nih. Sama-sama ilmunya, banyak. Sharingnya, juga pengalaman hidupnya. Ya. Mudah-mudahan teman-teman Sobat TKNN Podcast Tasawuf bisa banyak mengambil pelajaran, terutama bagaimana kita bisa memperbaiki kesadaran kita dan memperbaiki kearifan kita sehingga kita mampu bersikap dan merespon aneka kejadian yang ada di kehidupan ini menjadi lebih baik. Amin. Dan itu ditujukan dalam rangka ketundukan dan penghambaan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih Sobat TKNN yang sudah menyaksikan. Saksikan terus podcast Tasawuf di setiap hari Sabtu jam 7 pagi hanya di YouTube TKN News. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.